Bagi saudara-saudari yang kasih dalam Kristus, Selamat pagi. yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari karena telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita pada pagi hari ini melakukan kegiatan katekese kita dengan tema membangun damai dan kasih dalam kehidupan serta mengupayakan rekonsiliasi. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia yang sering diliputi konflik dan ketidakpastian, penting sekali untuk memahami bahwa damai dan kasih merupakan panggilan dasar dari Allah serta fondasi kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan katekese kita pada pagi hari ini, kita semua diajak untuk mendalami bersama melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, dan juga serta kita akan berbagi dan sharing pengalaman agar kegiatan katekese kita pada pagi hari ini memiliki makna dan juga mampu mengubah hati, pikiran, dan juga mengubah relasi kita dengan sesama. Mengawali kegiatan katekese kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan lagu pembuka. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus selalukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Dalam nama Bapa, Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam satu ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan katekese kami. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau bertemu kami agar menjadi pribadi yang penuh damai dan kasih serta mampu mempererat tali persaudaraan di tengah masyarakat kami. Kami mohon hadirkan Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah dan perkataan kami hari ini agar kegiatan ini menjadi berkat bagi kami semua. Bukakan hati dan pikiran kami agar dapat saling memahami serta mampu untuk mendengarkan antara satu dengan yang lain. Nama-Mu yang kudus ya Bapa, kami puji dari dahulu, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mendalami kegiatan katekese kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sebuah cerita dengan judul Jalan Damai di Tengah Perbedaan. Saya mohon kesediaan dari saudara-saudari satu orang untuk membacakan ceritanya. Jalan damai di tengah perbedaan. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah dua keluarga yang telah lama berseteru. Mereka adalah keluarga Sari dan keluarga Rahman. Perselisihan ini bermula dari kesalahpahaman tentang dana warisan yang diwariskan nenek moyang mereka bertahun-tahun lalu. Lama-kelamaan rasa iri hati dan dendam membuat kedua keluarga itu enggan saling menyapa, bahkan saling menghindar jika bertemu. Di tengah situasi yang tegang ini, seorang imam muda bernama Pak Hasan sering mengajak warga desa untuk mengingat pentingnya kasih dan damai. Ia mengajarkan bahwa sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan rekonsiliasi, mengikuti teladan Yesus Kristus yang penuh kasih. Suatu hari, Pak Hasan mengunjungi rumah keluarga Sari dan Rahman. Ia membawa sebuah keranjang berisi buah-buahan dan berkata, "Saya datang dengan niat perdamaian. Mari kita buat langkah kecil untuk menghidupkan kembali kasih dalam hati kita."
Awalnya kedua keluarga merasa ragu dan malu, tetapi perlahan mereka mulai mendengar kata-kata penuh pengertian dan harapan dari Pak Hasan. Ia mengingatkan bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan kasih Allah selalu terbuka bagi mereka yang mau bertobat dan mengampuni. Dan dalam pertemuan tersebut, kedua keluarga sepakat untuk duduk bersama, saling memaafkan dan berdoa untuk perdamaian. Mereka berjanji untuk tidak membiarkan rasa dendam menguasai hati mereka lagi. Pelan-pelan suasana desa mulai berubah. Warga yang sebelumnya saling menghindar mulai saling menyapa dan bekerja sama dalam kegiatan gotong royong. Saat Hari Raya Idul Fitri dan Paskah, kedua keluarga ini sering berbagi makanan dan melakukan kegiatan bersama. Mereka belajar bahwa kasih dan damai tidak hanya dijalankan dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata sehari-hari. Mereka menyadari bahwa membangun damai dan kasih membutuhkan pengorbanan dan usaha setiap orang. Cerita ini menjadi inspirasi di desa kecil itu bahwa rekonsiliasi dan kasih adalah jalan menuju kehidupan yang harmonis. Melalui katekese dan teladan iman, mereka membangun masyarakat yang penuh pengertian dan kedamaian. Seperti yang diajarkan dalam iman Kristen dan Islam, kedamaian dimulai dari hati, lalu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, desa tersebut dikenal sebagai desa penuh kasih, di mana damai selalu bersemi di hati setiap warganya. Berkat keberanian mereka untuk memulai jalan rekonsiliasi dan kasih, dengan langkah kecil dan iman yang teguh, mereka percaya bahwa kehidupan penuh kedamaian adalah anugerah yang bisa diwujudkan setiap hari. Terima kasih kepada saudara Irfan yang telah membawa kita melalui cerita yang telah kita dengarkan bersama. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apakah cerita yang dibacakan tadi sudah dengar dengan jelas? Sudah. Untuk mendalami cerita yang telah kita dengarkan bersama, Bagi kita sama, marilah kita semua bersama-sama mendalaminya melalui beberapa pertanyaan. Baik saudara-saudari yang terkasih, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita yang kita dengarkan bersama tadi? Silahkan dari kasusnya. Dalam cerita tadi tokohnya itu dari keluarga Sari, keluarga Rahman, dan Pak Hasan, seorang imam muda. Terima kasih kepada tarian kasus yang tadi. Selanjutnya itu apa yang menyebabkan konflik antara keluarga Sari dan keluarga Rahman tadi? Tadi kita mendengarkan bahwa awalnya mereka dua keluarga ini tadi saling berseteru dan tidak mau bercerita satu sama lain. Nah, hal apa atau penyebab yang membuat dua keluarga ini berseteru? Silakan dari saudara Andre. Baik, dari saya terkait dengan pertanyaan ini, tadi kesalahpahaman tentang tanah warisan yang diwariskan kepada mereka oleh nenek moyang. Baik, terima kasih kepada saudara Andre. Tadi kita sudah mendengarkan bersama bagaimana dua keluarga ini memiliki relasi yang buruk karena perebutan tanah warisan. Selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita tadi yang lumayan panjang, bagaimana perasaan dari saudara-saudari setelah mendengar cerita tadi? Apakah ada perasaan senang, sedih, atau perasaan terharu? Perasaan dari saudara-saudari setelah mendengar cerita tadi. Setelah mendengarkan cerita tadi, karena saya itu senang karena awalnya mereka kan bertentangan dan saling berkomunikasi satu sama lain, dan kalau bertemu itu mereka saling menghindar. Di sini saya senang karena setelah kehadiran dari seorang imam muda tadi, mereka didamaikan sehingga hidup mereka selanjutnya rukun dan saling menyapa satu sama lain, dan muncul suasana kehangatan dalam keluarga mereka, dalam kedua keluarga tersebut. Relasinya baik. Baiklah, terima kasih kepada Kakak Suster. Jadi perasaan dari Kakak Suster setelah mendengar cerita tadi, Kakak Suster sangat senang. Kita semua dipanggil untuk
memberikan rasa aman, rasa cinta kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehadiran imam muda Pak Hasan tadi mampu membuat relasi dengan keluarga tadi kembali membaik. Dan di sini kita semua dipanggil agar kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia, membantu orang lain agar kesalahpahaman yang mereka alami itu dapat diatasi, sehingga hubungan antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga dapat berjalan dengan baik. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari? Setelah saya mendengarkan cerita tadi, saya merasa senang karena sikap dari Hasan tadi, di mana ia sangat berani dalam memperjuangkan perdamaian di tengah perselisihan yang ada di desa mereka. Sekian. Baik, terima kasih dari saudara Yupang. Pesan dari saudara Yupang tadi dia sangat senang, di mana di sini kita mendengarkan sosok dari Pak Hasan, seorang imam muda yang sangat berani. Dia berani untuk tampil sebagai penengah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh kedua keluarga tadi. Baik saudara-saudari, sebagai umat Kristen, kita semua dalam ajaran Kristus, perintah yang paling utama adalah cinta kasih. Cinta kasih di sini Yesus sendiri sudah menunjukkannya, di mana Dia sering melakukan hal-hal yang di luar pemikiran manusia. Dia mengasihi orang yang lemah, orang yang tertindas, dan orang yang tersingkirkan. Sebagai calon aktivis muda, kita semua dipanggil untuk membawa damai dan sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan kasih dan cinta, kita mampu membangun suatu hubungan yang harmonis dan penuh kedamaian. Baik, terima kasih saudara-saudari yang sudah memberikan jawabannya. Mungkin ada pengalaman dari saudara-saudari sekalian terkait dengan tema katekisi kita pada pagi hari ini. Tidak ada cerita yang awalnya marah-marah akhirnya baik-baik lagi atau bagaimana, mungkin bisa di-sharingkan atau dibagikan ke kita semua. Dari saya, Dari kakak suster lagi, silakan kakak suster. ini pengalaman keluarga saya. Di dalam keluarga saya itu ada perselisihan juga terkait pembagian warisan, di mana saya punya om ini dia sendiri dan anak tunggal itu, terus saudarinya ada 7. Terus dia kan yang berhak membagikan warisan tersebut. Terus ada salah satu saudarinya ini yang bersebelahan dengan dia yang memegang tanah warisannya juga. Setelah omnya tidak baik itulah, perselisihan sudah lama. Terus pernah baikan, tetapi sekarang itu karena gara-gara batasan tembok lagi itu, dan mereka berselisih lagi sampai sekarang. Tapi tidak sesuai dengan tema ini tadi, yang permasalahan itu belum dituntaskan sampai saat ini karena belum ada jalan perdamaian. Mungkin itu pengalaman yang serupa tetapi belum diselesaikan seperti dalam cerita tadi. Baik kakak suster, izin tanya, apakah mereka sekarang hubungannya sudah membaik atau tidak? Itu saya bilang tadi belum seperti yang cerita. Baik, terima kasih dari pengalaman dari kakak suster itu sangat luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, gereja mengajak umat untuk mencari kasih dan damai sebagai cara hidup, bukan hanya harapan dan keinginan semata. Sebagai manusia kita pasti mengalami gesekan dan pertengkaran, tapi kita dipanggil untuk membangun jembatan pengertian dan mohon maaf agar tercipta suasana yang harmonis. Dalam kitab suci juga kita mendengarkan bagaimana kisah Yusuf dalam kitab Kejadian mau menunjukkan bagaimana Yusuf yang awalnya mengkhianati saudara-saudaranya akhirnya memaafkan dan memulihkan hubungannya mereka. Kisah ini menegaskan bahwa kasih dan pengampunan mampu menyembuhkan luka dan mengembalikan kedamaian.
Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berusaha jadi orang yang membawa garam dan terang bagi sesama kita, seperti Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Kita juga diajak untuk memaafkan dan memulihkan kembali setiap hubungan yang rusak. Ketulusan hati dan doa memampukan kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik, menjadi pembawa damai yang membawa sukacita dan harapan bagi orang lain. Kita doakan bersama semoga keluarga dari kakak sosial tadi hubungannya juga bisa baik lagi. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita dan berbagi pengalaman kita, mari kita bersama-sama meminta inspirasi dari kitab suci yang akan kita dengarkan bersama. Bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35. Saya mohon kesediaan dari satu orang untuk membacakan bacaan Injil. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus Kristus mengucapkan Santo Yohanes. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang Tuhan katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, terima kasih kepada saudari Claudia yang telah membacakan bacaan Injil, yaitu dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 3. Baik saudara-saudari yang terkasih, apakah bacaan yang telah kita dengarkan tadi sudah jelas? Sudah. Baiklah saudara-saudari, tadi kita sudah mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35. Untuk mendalami bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, apakah dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi itu ada ayat yang menarik dan mengapa ayat itu menarik? Dari saya tertarik pada ayat 34. Di situ dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengapa saya memilih ayat ini? Karena ini adalah sebuah perintah dari Tuhan kepada kita sekalian, dan pastinya kita tidak pernah atau seringkali mendengar bahwa kita harus saling mengasihi, tetapi sebaliknya kita mengasihi sesama kita itu dengan orang-orang yang akrab dengan kita atau orang-orang yang kita kenal. Dan sebenarnya dari ayat yang saya tangkap ini bahwa sebenarnya itu kita mengasihi bukan saja kepada sesama kita, bukan saja kepada keluarga atau teman kita yang akrab dengan kita, tetapi kepada siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja. Baiklah, terima kasih kepada saudari Claudia. Tadi ayat yang menarik dari saudari Claudia tadi itu ayat yang ke-4, dan juga alasan itu juga sangat menarik, di mana ayat ini mau mengingatkan kita agar kita saling mengasihi bukan hanya dengan orang-orang yang akrab dengan kita, keluarga kita, tetapi juga dengan orang-orang yang tidak kita kenal, lebih khusus di sini adalah musuh-musuh kita. Baiklah, saudara-saudari, mungkin ada lagi. Baik dari saya, yaitu di ayat 33 tentang hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku
aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi. Tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Baik, alasan saya memilih ayat ini itu karena di sini Yesus menunjukkan kedekatan dan kasih seorang guru kepada murid-muridnya dengan menyebutkan mereka sebagai anak-anakku. Ayat ini juga mengandung suasana haru karena Yesus menyadari bahwa waktunya itu dengan murid-muridnya itu tinggal sedikit, di mana Yesus mengajarkan tentang perpisahan, kesediaan dan kesiapan menghadapi perubahan hidup selanjutnya. Kita terima kasih kepada Saudari Isa. Saudari Isa tadi sangat tertarik dengan ayat yang ketiga, dan alasannya itu alasan yang memilih ayat itu, di mana dalam ayat itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya itu tidak akan berlama-lama dengan para muridnya, dan dia memberikan mandat atau memberikan pesan kepada murid-muridnya agar mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa damai berakar dari kasih yang tulus kepada sesama yang tercermin dalam ajaran Yesus dan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Seperti yang diajarkan Yesus dalam Injil Yohanes yang telah kita dengarkan bersama, aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah satu sama lain. Kasih di sini bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang mempererat hubungan dan menyembuhkan luka hati. Baiklah saudara-saudari, terima kasih untuk jawaban dari saudara-saudari sekalian. Baiklah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan bacaan Injil tadi, bagaimana perasaan dari saudara-saudari sekalian terkait dengan bacaan yang telah kita dengarkan bersama? Baik, dari saya merasa senang mendengar ini tadi karena Tuhan mengajak kita untuk kesetiaan dan kedamaian. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari? Perasaan saya sangat senang karena di mana dalam Injil tadi diajarkan untuk saling mengasihi. Baiklah, terima kasih kepada saudari Jenny dan juga saudari Nova. Dari dua saudari tadi mereka merasa senang dengan melalui bacaan Injil tadi. Kita semua diajar untuk saling mengasihi dan juga untuk saling setia. Dengan saling mengasihi dan setia maka akan timbul rasanya kedamaian. Baik, selanjutnya mungkin ada pengalaman dari saudara-saudari sekalian terkait dengan bacaan atau tema katekisi kita pada pagi hari ini. Dari saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya karena menurut saya bacaan kitab suci hari ini itu sebuah teguran bagi saya karena kalau saya boleh jujur seorangnya pendendam itu apa ya, jika ada satu dua hal yang orang lakukan terhadap saya meskipun itu kecil, tapi itu akan selalu saya ingat terus meskipun mungkin atau kalian pun pernah lah melihat saya berinteraksi dengan orang agak terbuka sedikit, tapi di balik itu sebenarnya itu hanya sekedar bisa dibilang manipulasi lah, bukan sifat asli itu, tapi ada rasa dendam, rasa tidak suka terhadap orang itu, dan juga meskipun saya memaafkan orang tersebut, tetapi kesalahannya itu tidak pernah saya lupakan, akan saya ingat terus gitu. Dan terkait juga di ayat 34 tentang mengasihi sesama. Mengapa tadi pada awal saya katakan bahwa ayat ini sebagai teguran bagi saya, karena saya ini orangnya tidak gampang berinteraksi dengan orang, tidak mudah beradaptasi, apalagi dengan orang-orang baru. Dan dari situ kalau misalkan ada orang yang baru saya kenal lalu dia tertimpa musibah atau masalah, itu saya akan bodo amat karena prinsip saya orang ya ini saya tidak tahu gitu. Jadi
tidak peduli lah gitu. Entah dia nanti mau bagaimana pun ya itu bukan urusan saya, karena saya berprinsip bahwa ya saya akan membantu kamu jika saya kenal. Dan mungkin juga teman-teman mungkin melihat saya seperti ini atau bagaimana, tetapi inilah saya. Tapi juga semoga bacaan yang kita dengarkan bersama ini bisa menjadi inspirasi bagi saya, bisa menjadi pelajaran bagi saya agar kedepannya tidak seperti itu lagi. Demikian. Maka terima kasih kepada Saudari Rabia dari pengalaman dari Krisma itu, dimana yang kita lihat selama ini mereka Rabia ini orangnya juga dan lain-lain, tapi ternyata dia punya kepribadian yang lain yang hari ini kita mengetahui bersama. Bahwa dia punya prinsip kalau saya mau menolong seorang yang harus kenal dulu, karena kan kalau kita menolong semua orang juga padahal masalahnya lain. Kita mau berempati juga padahal masalahnya lain. Kita memberi saran salahnya kita juga membuat masalahnya itu sangat besar. Jadi melalui ini juga dari kata dia tadi, bacaan ini menegur, sebenarnya mau menegur kita bahwa kita itu harus bisa saling mengasihi dan mengampuni di antara sesama kita di balik karakter ataupun prinsip yang kita punya, karena sejatinya kasih dan cinta merupakan dasar dari perdamaian bersama. Baik, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan bersama dan juga saling berbagi pengalaman melalui diskusi kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk menyampaikan mohon pertolongan dari Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria agar kegiatan katekesi kita pada pagi hari ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon kesediaan dari dua orang untuk membawa kita dalam doa permohonan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menyembuhkan kami dalam katekesi ini untuk selalu hidup dalam kasih dan perdamaian. Semoga kami selalu hidup dalam kasih dan perdamaian. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa semoga semua yang menjadi dapat menerapkan dan menjalankan firman Tuhan yang telah didengarkan bersama dan dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan semua yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, tercapailah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, saudara-saudari yang terkasih, agar kegiatan katekesi kita pada pagi hari ini tidak hanya sampai di ruangan ini, tidak hanya sampai kita 10 orang ini. Selanjutnya itu apa upaya yang dapat kita lakukan agar kegiatan katekesi kita pada pagi hari ini memiliki dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Rencana aksi konkret apa yang dapat kita lakukan agar perdamaian dan kasih itu hidup dalam lingkungan kita masing-masing. Mungkin ada saran atau masukan dari teman-teman untuk rencana atau aksi konkret yang dapat kita lakukan bersama. Dari saya, mungkin ini bisa menjadi modal kita. Ini hanya misalnya ini juga bukan doa itu. Kalau misalkan di lingkungan tempat kita tinggal, mungkin ada tetangga atau kerabat kita yang kena musibah atau sakit, itu alangkah baiknya tindakan kasih atau mengasihi yang perlu kita lakukan mungkin yaitu menyumbangkan sesuatu yang bisa membantu mereka, misalkan uang atau kebutuhan
kebutuhan pangan dan kebutuhan yang pastinya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Saudari Claudia. Ini ada lagi dari saudara-saudari. Dari saya cukup berluas dari saudara Claudia tadi dan bersamaan untuk orang lain. Kalau dari saya itu untuk diri sendiri itu kan kita beramal kalau bekerja sudah damai, jadi kalau bertemu orang pasti kita mengenal hal yang positif. Dan saya itu melihatnya itu mungkin setiap pagi itu kan kita semua ada Katolik bisa dari renungan situ, maksudnya 2 menit 1 menit itu kita bisa bahasa itu sebagai inspirasi untuk dalam menjalankan dalam keseharian kita. Misalnya kita baca pagi itu kita pakai untuk maksudnya sebagai pedoman untuk hari itu saja. Baik, terima kasih kepada Kakak Suster. Mungkin ada lagi dari saudara-saudari. Baik, kalau tidak ada, jadi rencana aksi konkret yang ditawarkan oleh saudara-saudari tadi, yang pertama itu ketika ada orang-orang yang akan di lingkungan kita yang mengalami masalah, maka kita dapat melakukan dengan cara menyumbang sesuatu seperti uang, pangan atau kebutuhan-kebutuhan dasar agar dapat mencukupi atau setidaknya dapat membantu mereka mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Terus rencana aksi konkret yang kedua tadi, itu bagaimana karena kita semua adalah mahasiswa SIPAS dan juga punya Katolik juga, kiranya kita diperbiasakan untuk setiap tahun itu melihat Katolik, karena di Katolik itu adalah renungan singkat biasanya. Nah, dengan adanya renungan singkat ini, kita semua dapat menjadikan itu sebagai inspirasi dan juga sebagai macam pedoman agar kegiatan seharian kita itu dapat berjalan dengan baik, kita diberikan semangat dan juga kekuatan. Saudara-saudari, apakah rencana aksi konkret yang ditawarkan tadi kita semua setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada kebersamaan televisi kami pada hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami melalui bacaan dan melalui sharing yang telah kami bagikan pada pagi hari ini. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu menjadi garam dan terang bagi sesama kami. Mampukanlah kami agar kami menjadi agen pastoral dalam muda yang membawa damai dan sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantar kami. Amin. Putra dan Roh Kudus.